Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kakak-kakak level 3, apa kabar semuanya? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama dalam materi pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Kakak-kakak level 3, kita masih melanjutkan materi yang lalu ya, tentang hadis yang ada yang sudah hafal hadisnya ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni, yaitu tentang apa? Tentang hadis meninggalkan perkara sia-sia beserta contoh perbuatan-perbuatan yang bermanfaat dan perbuatan yang tidak bermanfaat ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar itu kan, contoh-contoh perbuatan yang bermanfaat itu apa saja, contoh-contoh perbuatan yang tidak bermanfaat itu apa saja, seperti itu kan teman-teman ya, masih ingat ya? Nah, sekarang kita masih bahas itu, masih bahas pembahasan yang sama. Nah, teman-teman level 3, perbuatan yang bermanfaat adalah perbuatan yang membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Mungkin teman-teman banyak yang nanya ya, bermanfaat itu apa sih, ya kan? Jadi bermanfaat itu yang membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke? Perbuatan yang bermanfaat ini berpahala jika dilakukan ya. Kalau kita melakukan perbuatan yang bermanfaat, yang berguna, insya Allah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jenis kebaikan kita lakukan menjadi amal solih ya. Rasulullah SAW menganjurkan agar setiap orang Islam selalu memperhatikan perbuatan-perbuatan yang membawa manfaat dan kebaikan bagi semua orang. Itulah ciri orang muslim. Oke, masih lanjut ya. Perhatikan ini Ibu tampilkan gambar contoh ya, sebuah contoh akibat dari perbuatan yang bermanfaat ya. Perhatikan, manfaat orang yang buang sampah pada tempatnya ya, selokannya bersih, bahkan bisa ditanami oleh ikan. Keren kan teman-teman ya, kalau ada selokan seperti ini, orang tidak buang sampah di selokan sehingga airnya jernih dan ikan-ikan bisa hidup di selokan tersebut. Ini manfaatnya besar untuk orang-orang yang ada di sekeliling kalau ada lingkungan seperti ini ya. Bahkan mungkin ya, sepertinya kalau menurut Bu Lia sih, ini ikannya bisa dikonsumsi nih teman-teman ya, sehingga memberi asupan gizi ya, asupan protein yang besar untuk orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kalau kita membuang sampah pada tempatnya, itu tidak hanya diri kita sendiri yang memperoleh manfaat, tetapi juga orang lain dan lingkungan. Wah, terbayang ya seandainya Jakarta memiliki selokan yang bersih dan bisa ditanami ikan. Pasti bahagia warganya ya, masyarakatnya. Tapi ini perlu perjuangan yang sangat besar ya, perjuangan yang sangat keras. Kalian sebagai generasi penerus mudah-mudahan bisa suatu saat nanti ya mewujudkan mimpi memiliki tempat tinggal dan lingkungan masyarakat yang bersih ya. Nih contoh dari perbuatan yang bermanfaat, yang membawa kebaikan untuk semuanya. Selanjutnya ya, perbuatan yang tidak bermanfaat akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Perbuatan yang tidak bermanfaat tidak mendatangkan pahala, bahkan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Ya, orang yang suka main game itu tidak memperoleh pahala, bahkan waktunya habis sia-sia. Apalagi bermainnya dari pagi sampai sore ya. Nah, Ibu contohkan ini contoh perbuatan yang tidak bermanfaat yang membawa akibat tidak baik. Contohnya mencemooh atau menggunjing orang lain. Dia dapat merugikan diri sendiri, memperoleh dosa, iya. Pahala jadi berkurang, iya.
dijauhi oleh teman, iya ya. Terus merugikan orang lain, orang yang kita cemooh menjadi sakit ya, menjadi tidak nyaman, menjadi tidak percaya diri. Jadi mencemooh itu kegiatan yang, perbuatan yang tidak membawa kebaikan baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi ini perbuatan yang tidak pantas atau tidak patut untuk ditiru. Begitu teman-teman ya. Mudah bukan materinya? Nah, sekarang kita ambil pelajaran dari hadis yang sudah kita pelajari ya. Dalam hadis itu, hadis yang sudah kita pelajari kemarin ya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Satu ya, setiap muslim wajib belajar agama Islam agar bisa membedakan yang baik dan tidak baik. Jadi bisa membedakan perkara mana yang baik, perkara mana yang tidak baik. Dua, mengingatkan agar memperhatikan waktu. Jadi waktu itu sangat berharga teman-teman ya. Waktu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tiga, memperhatikan setiap perbuatan yang kita lakukan. Jadi sebelum melakukan perbuatan, kita pikirkan dahulu kira-kira perbuatan itu membawa manfaat atau tidak. Kalau membawa manfaat, lakukan ya. Empat, menjauhi perbuatan yang sia-sia. Nah, seperti nomor 3 ini ya, kalau perbuatan ini kira-kira tidak bermanfaat, ya sudah, kita jauhi. Yang kelima, berkatalah yang baik agar mendatangkan rahmat dari Allah ya. Berkatalah yang baik-baik ya, supaya memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi berkataan yang tidak baik, yang tidak berguna ya. Jadi kita harus berkata-kata yang baik, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya bacalah kembali buku PAI ya, di halaman 15-17. Selanjutnya diisi latihannya di halaman 18. Tapi untuk halaman 18 ini tidak perlu dikumpulkan ya, karena ibu akan melihat soal latihannya yang menggunakan Google Form. Jadi soal ibu berikan soal melalui Google Form, ini yang wajib dikerjakan ya, kemudian kirimkan ke Bulia. Seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat, paham. Kita bisa masih ketemu lagi insya Allah pada pekan berikutnya. Sampai jumpa di pekan berikutnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.